Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Ardia, NIM 20129261, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Etika wirausaha ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan norma yang berlaku di satu masyarakat. Ketika kita membuka satu bisnis di wilayah manapun, maka kita punya kewajiban untuk mengikuti aturan norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan moral yang harus beradaptasi dengan aturan norma-norma itu, tapi kita yang menyesuaikan diri dalam bisnis. Ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Asal kata etika berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Apa kaitan antara etika dengan kartu undangan? Yang masa ini berkembang ini adalah pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau satu pesta, dan itu dilakukan dengan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan, mulai dari aturan main. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer dan masyarakat lingkungan sekitar. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku, tingkah laku kita dalam berbisnis, tingkah laku kita dalam berwirausaha, atau perilaku secara umum manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat. Tingkah laku perlu diatur. Sikap dan perilaku seorang pengusaha atau bisnismen itu harus wajib mengikuti norma yang ada yang berlaku dalam satu negara maupun satu masyarakat. Etika dan norma setiap pengusaha adalah sebuah bisnis. 1. Dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha harus kudu wajib kita jujur. Jujur dalam konteks apa? Dalam segala hal. Kalau ingin menjual kualitas, ya kualitas, jangan hanya janji tetapi bukti. Karena orang begitu gampang membuktikan suatu saat kelak, maka kita tidak akan pernah berhasil ketika berbisnis tidak jujur. Kita bisa analisis dari banyak sisi. 2. Etika norma dan pengusaha itu apa? Bertanggung jawab. Kalau memang orang merasa dirugikan dan konsumen atau masyarakat komplainnya harus dijawab, tidak dihindari. Bentuk tanggung jawab adalah mengganti, dan kalau memang ada aturan dalam bisnis kita buat terkait proses. 3. Etika lain atau norma lain dari pengusaha menempati janji, disiplin, taat dengan hukum dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa tempat usaha kita kembangkan. Mau membantu karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri, membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang membawa punya dampak dan efek yang kita buat. Komitmen dan menghormati orang lain. Komit terhadap segala sesuatu, terhadap hukum, terhadap undang-undang dan aturan main, terhadap perjanjian yang dibuat, disepakati, dan prestasi. Artinya, bicara soal kualitas, tujuan dan manfaat etika itu memang ada manfaat. Tujuan etika untuk lembaga kita ada persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan serta setia kita, mempertahankan pelanggan kita
agar selalu menjadi pelanggan terbaik, membina dan hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, dengan pelanggan, dengan prosedur, dengan masyarakat sekitar. Kenapa? Melalui kode etik, setiap orang akhirnya menyadari bahwa kita memiliki komitmen yang baik, kita jujur dalam berbisnis, kita menyenangkan, kita bisa dipercaya. Produk yang kita buat komit sesuai dengan kualitas yang kita jelaskan, sehingga persahabatan akan muncul. Setiap orang akan merasa senang dengan produk yang kita hasilkan. Setiap orang akan mau menjadi konsumen setia karena merasa puas dengan komitmen yang kita berikan. Pelanggan-pelanggan bertambah, pelanggan setia akan bertahan, sehingga kita mampu mempertahankan pelanggan dan itu akan terus berkembang. Ciri tanda wirausaha yang berhasil. 1. Seorang bisnis atau wirausaha yang berhasil itu memiliki visi dan misi serta tujuan dalam hidup. 2. Memiliki inisiatif, tidak diam, tidak menunggu sama kita kuliah. 3. Punya orientasi akan prestasi, tidak kerja. 4. Berani menanggung risiko, karena dari risiko itulah kadang-kadang kita tumbuh belajar menjadi lebih baik, lebih kuat. Satu iklan yang menyatakan tidak kotor, tidak belajar, jangan sampai dibalikkan. 5. Pekerja keras. 6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai macam pihak yang ada, apalagi pada customer kita, komit mengembangkan dan memelihara hubungan dengan berbagai pihak. Artinya, orang yang menjadi bisnismen yang handal, wirausaha hebat, yang karirnya menjadi sangat keren dan luar biasa adalah orang-orang yang memiliki relasi hubungan dengan banyak-banyak pihak, tidak hanya sesama pengusaha, tidak hanya customer, tidak hanya masyarakat, dengan segala level, segala jenis, karena boleh jadi satu titik dari mereka akan memberikan peluang terbaik untuk kita suatu saat nanti. Cara atau usaha mempertahankan etika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Menciptakan kepercayaan. 2. Mengembangkan kode etika. 3. Menjalankan kode etik secara adil dan komitmen. 4. Melindungi hak-hak perorangan. 5. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika. 6. Melakukan audit etika secara periodik. 7. Mempertahankan standar etika yang tinggi. 8. Menciptakan budaya komunikasi dua arah. 9. Menghindari dari perbuatan tercela. 10. Melibatkan semua personal karyawan dalam mempertahankan etika. Baiklah, itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.